refleks masyarakat begitu ada bencana terjadi, wah ini sudah sigap gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Potensi itu ada. Jadi makanya selalu kita ingatkan tentang kewaspadaan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, selamat berjumpa kembali bersama saya di tayangan Podcast Radar Banten tentunya. Kali ini kita lagi di ruangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Bersama saya sudah ada Bapak Nanas Suryana, yakni Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Ada banyak hal yang bakal kita bahas, namun kita fokus kepada kesiapsiagaan bencana di tahun 2022 ini, terutama menjelang akhir tahun. Biasanya sih siklusnya ketika akhir tahun itu ketika cuaca sudah menunjukkan ke musim penghujan. Nah, ada daerah-daerah yang memang di Banten ini rawan bencana. Lebih jelasnya nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Nanas Suryana. Tapi saya sapa dulu nih Pak Nanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Pak, kan sibuk nih ke kabupaten kota hampir setiap hari. Saya ada giat menang, di sini ada giat. Nah, badan tetap fit aja gimana Pak? Kalau di belakang kan tadi makan tahu tempe katanya tuh. Ya, pertama memang sugesti itu yang utama, artinya melawan rasa sakit, rasa penyakit. Itu kan timbulnya dari jiwa kita, pikiran kita. Nah, kalau sudah pikirannya itu ya biasanya bawaannya ke sana. Pusing gitu kan, atau sakit pasti udah ngalamin lah. Saya juga selaku manusia biasa itu selalu ada, tapi selalu dilawan. Tapi kan tuntutan pekerjaan sebagai kepala BPBD harus tetap fit ya Pak. Itu salah satu motivasi. Ya makanya itu harus dilawan, dilawan. Moto kita kan ini tangguh gitu ya. Tahu-tahunya sakit kalau malu dengan moto itu gitu. Walaupun memang kita tidak tahu ya. Saat ini kita sehat, besok lusa sakit kan kita tidak tahu, tapi tidak berharap itu kita berharap. Berarti lebih baik mencegah Pak daripada mengobati. Nah itu prinsip penanggulangan. Aduh menarik nih Pak Nanan, ini orang yang selalu sehat. Saya kenal beliau ini sudah sangat lama dan cukup menjaga, walaupun kecil badannya tapi cukup menjaga kesehatan. Makanya ketika banjir di beberapa daerah itu pasti itu ada di tengah-tengah genangan air perahu karet, betul begitu Pak ya? Karena sudah jadi kewajiban atau seperti apa sih Pak? Itu pertama memang panggilan kita ya selaku leader di dalam penanggulangan kebencanaan gitu ya, dalam hal ini PPBD ya memang harus hadir, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwa walaupun kebencanaan ini kan bukan hanya tugas masyarakat, bukan pemerintah saja, tapi semua dari mulai stakeholder ya, masyarakat, dunia usaha, termasuk media juga harus berperan aktif dalam hal penanggulangan bencana itu. Oke. Pak, ini kan kalau BPBD biasanya nih sibuknya kita sih tidak berharap adanya bencana Pak ya. Tapi biasanya menjelang akhir tahun itu ketika siklus cuaca sudah mulai musim penghujan dan sebagainya. Kenapa bencana selalu hadir ketika di penghujung tahun Pak? Nah, kesiapsiagaan BPBD sendiri gimana sih Pak menghadapi adanya bencana gitu Pak, yang mungkin ya kita tidak tahu kapan datangnya, terutama siklus akhir tahun itu Pak biasanya Pak? Ya, pertama kita berbicara tentang pengalaman tentunya ya, evaluasi beberapa tahun ke belakang siklus itu terjadinya seperti itu. Dan walaupun kita kemarin ada prediksi musim kemarau panjang, ternyata tidak terjadi di kita, ada juga kemarau basah gitu. Nah sekarang pun seperti itu. Nah dalam mengatasi hal-hal ini ya tentu kita yang lebih utama adalah koordinasi dengan semua lini tadi itu stakeholder ya, instansi vertikal maupun dengan kabupaten kota dan juga beberapa pemangku kebijakan lainnya dalam hal penanggulangan kebencanaan ini. Karena itu tadi tidak bisa dilakukan hanya oleh BPBD, saya kira tidak bisa. Tapi semua unsur terkait bisa melakukan hal itu, terutama dalam antisipasi kesiapsiagaannya gitu ya. Kita sudah tahun ini
kita juga sudah membuka posko, ya. Artinya kita untuk melakukan pendekatan, kemudian melakukan pelayanan yang cepat dan efektif, ya. Sehingga jarak tempuh tidak jadi masalah. Posko itu ada di beberapa titik, Pak? Ya, posko kita bentuk ada di Kabupaten Tangerang. Ya, ini untuk mendekatkan pelayanan posko di sekitar terpadu wilayah. Itu maksudnya apa ya? Kebencanaan. Posko di BPBD saja. Di BPBD. Ya. Kemudian di Malingping ada juga kita posko, dan juga di Pandeglang. Jangkauannya yang memang dari BPBD Kabupaten Pandeglang itu jauh. Iya. Kita tempatkan posko di Sumur. Karena itu salah satu pusat atau Tapi memang dua daerah ini Pandeglang Lebak yang masuk zona rawan bencana ya, Pak ya? Ya, di Sumur itu kan jelas episentrumnya gempa bumi. Betul. Ya, kemudian di Bayah itu juga sama. Di Bayah, di Malingping, banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, di sana ada gitu ya. Kemudian di Tangerang, ya kita tahu itu biasanya terjadi banjir ya. Baik itu oleh intensitas hujan maupun luapan dari aliran air sungai. Berarti personil di 3 titik ini memang harus sudah siap siaga banget, Pak ya, ketika misalkan intensitas hujan tinggi atau ada gempa-gempa kecil gitu kan, mereka yang udah harus sigap gitu, Pak ya? Iya, kita koordinasi Langkahnya berdasarkan. apa, Pak, kalau ada awal mula bencana biasanya? Kalau di posko ini ya biasanya? Ya, kita selalu menekankan koordinasi. Nah, informasi kan baik melalui WA maupun melalui Pusdalop masing-masing kabupaten kota ada di BPBD. Ini yang memberikan informasi tentang terjadinya kebencanaan di masing-masing kabupaten kota. Sehingga nanti ada asesmen bersama, kemudian ada yang harus ditindaklanjuti. Asesmen itu untuk menentukan kebutuhan dan juga jenis kerusakan, bahkan mungkin terjadinya korban. Iya. Berarti potensinya itu kalau di Pandeglang Lebak banjir ada nggak di sana? Apa tsunami, kemudian gempa bumi? Ya, hampir 14 jenis bencana ada di sana. Di semua daerah sih sebenarnya, Pak, semua ya, daerah. itu Cuma memang ya karena kan sifat bencana ini dinamis. Ya. Dinamis. Walaupun bencananya banjir, satu banjir, tapi dampaknya itu kan bisa bermacam-macam nanti. Kan gitu ya. Justru yang sulit itu ketika menangani pasca bencana, betul Pak ya, ada misalkan masyarakat yang memang kekurangan bahan makan, itu kan bagian dari rangkaian penanganan pemulihan bencana kan Pak, masuknya ya Pak ya? Ya, makanya kita paradigmanya sekarang adalah tadi kalau di awal kita bicara lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kita prinsipnya harus sama ini, bahwa kita daripada tadi memperbaiki kerusakan bahkan terjadi korban jiwa, kita lebih baik di awal melakukan pencegahan sejak dini. Bagaimana kalau terjadi bencana, maka dampak terutama korban jiwa itu bisa diminimalisir. Kalau kerusakan infrastruktur itu ya seperti itu. Menjadi tanggung jawab bersama kalau kerusakan infrastruktur, tapi kan trauma terhadap orang per orangnya ini yang cukup berat Pak ya kalau terjadi sebuah bencana ya. Pak, kan biasanya kalau pencegahan tentunya ada langkah-langkah dong Pak. Misalkan ada nggak sih BPBD melakukan simulasi bencana gempa, misalkan simulasi bencana tsunami? Kalau nggak salah kan secara nasional pernah dilaksanakan ya Pak, BPBD provinsi, saya lupa tempatnya di mana. Nah itu sudah dilaksanakan tahun ini Pak? Dilaksanakan, kita melalui koordinasi dengan unsur TNI Polri ya. Kita tahun ini sudah ada beberapa kali yang kita laksanakan kerjasama tentunya, baik dengan TNI AL, kemudian pemerintah kabupaten kota, dan juga program kita secara mandiri juga dengan BNPB. Ya, ini sudah sering kita lakukan, dan memang ini harus terus dilatih sehingga bisa mendarah daging gitu. Mendarah dagingnya itu bahwa refleks masyarakat begitu ada bencana terjadi, wah ini sudah sigap gitu. Apa yang harus mereka lakukan, dan memang itu harus terus dilatih, terus dilakukan simulasi. Tapi bermanfaat nggak sih Pak mereka, artinya ketika yang tadinya mungkin panik, kemudian karena sering dilakukan sosialisasi, simulasi, mereka paling tidak tahu ternyata evakuasi itu harus ke daerah ini, kemudian langkah-langkahnya seperti ini gitu. Ya, insya Allah ada manfaatnya. Artinya kita sudah dibangun informasinya Pak ya. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah pasti itu kan ada perbedaan ya, yang signifikan lah.
yang tadinya misalnya SOP kalau terjadi banjir harus seperti apa, yang tadinya tidak tahu. Iya. Tapi biasanya masyarakat yang daerahnya rawan terhadap suatu bencana itu mereka secara alami sudah paham gitu ya. Iya. Tinggal memang bantuan dari kita itu penguatan, apakah itu kelembagaannya, kemudian bantuan peralatannya, dan peningkatan kapasitas sumber daya yang ada di situ. Gitu. Pak, kalau berbicara kesiapsiagaan, tentunya kesiapan logistik dan sarana prasarana ya Pak ya. Ada nggak sih kekurangan selama ini Pak BPBD ketika bencana serentak misalkan di sejumlah daerah, kemudian kayak perahu karet kekurangan atau misalkan logistik lainnya kekurangan, sempat tidak mengalami itu Pak? Oh tentu ya, tentu kita harus akui kita masih berbenah terus meningkatkan itu, karena tadi itu walaupun kita sudah memprediksi kalau terjadi bencana dampak nanti masyarakat yang terkena dampak itu berapa itu kan, nah itu ada, nah, tetapi memang kita masih terbatas, dan keterbatasan itu tentu bisa kita tutupi dengan tadi itu koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder ya. Nah maka nanti kita lakukan pemetaan kekuatan potensi di masing-masing, kalau kita pemetaan kekuatan masing-masing kabupaten kota. Biasanya stakeholder yang ikut membantu apa Pak? Dinas sosial ya sudah pasti itu ya. Ya dinas sosial, TNI, Polri, relawan ya, baik relawan lokal maupun relawan nasional, dan juga bahkan dari rekan-rekan BPBD luar provinsi Banten juga itu membantu kita sama-sama, termasuk CSR ya, semua. Sekarang ada des relawan, forum relawan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini punya peran yang sangat besar bagi penanganan. Pak, Bapak pernah berpengalaman ketika banjir bandang di Lebak ya? Ya. Kemudian gempa dan tsunami di Sumur ya. Ya. Itu gimana Pak mengkoordinasikannya, kan tingkat provinsi dengan kabupaten kota dengan pusat terutama. Pasti kan ketika tahu gempa tsunami atau pas banjir bandang Lebak, nah gimana tuh Pak mengkoordinasikannya? Karena kan masyarakat Banten itu yang terdampak. Iya, iya. Nah, fungsi komando dalam kebencanaan itu kan sudah jelas ya. Jadi kalau di kabupaten kota nanti komandonya itu bupati atau wali kota, atau mereka mendelegasikan apakah ke Kapolres. Bapak bisa mendirect langsung itu Pak ke kepala daerah di misalkan bupati wali kota ketika di Lebak misalnya di Pandeglang itu. Nanti kalau misalnya status bencananya ini status bencana kabupaten kota, maka yang jadi komandonya itu adalah bupati atau wali kota itu ya beserta Forkopimda, dan kita itu ya tentunya sebagai pendukung ya. Tetap semua kalau terjadi kebencanaan itu kita dukung sama-sama gitu ya. Tapi yang menentukan status level bencananya itu kepala daerah kan Pak itu ya? Iya, itu kan ada berdasarkan status itu apakah bupati atau wali kota. Tapi tidak semua bencana yang terjadi di kita di Provinsi Banten ini ya, di kabupaten kota itu dilakukan dengan pembuatan status darurat, tidak juga seperti itu ya. Nah, kalau status siaga, nah biasanya kita sudah ada informasi dari BMKG, nanti kita menyampaikan surat secara resmi ya BPBD ke BPBD kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan antisipasi berdasarkan informasi cuaca 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, kita langsung itu. Pak, dulu kan Badan Vulkanologi dan Klimatologi itu pernah merilis bahwa kalau lempengan patahan Eurasia itu terjadi, Banten bisa terkena imbas tsunami, katanya bahkan sampai sekian belas meter. Nah itu jadi kekhawatiran nggak sih Pak? Apa benar gitu Pak? Kan banyak masyarakat juga mungkin sobat podcast Radar Banten bertanya-tanya, itu benar nggak sih bisa terjadi gitu tuh Pak? Itu potensi ada. Oh itu bisa potensi? Potensi. Nah berbicara potensi ini kan bisa terjadi bisa tidak, tapi potensi itu ada gitu. Nah jadi kita kalau harus waspada intinya itu. Ya Pak? Karena kita harus lihat sejarah siklus terjadinya misalnya gempa bumi yang menimbulkan tsunami itu berapa tahun, berapa dekade gitu kan. Nah, itu sebetulnya kalau berdasarkan itu sudah
di atas setengah abad ya tidak terjadi itu, maka dimungkinkan itu. Potensi itu ada. Jadi makanya selalu kita ingatkan tentang kewaspadaan dini. Disitulah kita lakukan pemahaman, penyadaran kepada masyarakat, terutama yang memang daerahnya itu berada pada lokasi rawan tsunami itu. Menarik obrolan kita dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Banyak hal, memang prioritasnya adalah bagaimana kita mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri ketika ada hal-hal informasi terkait dengan cuaca dan lain sebagainya untuk tidak mengabaikan itu. Terima kasih. Akhir dari obrolan kita di podcast Radar Banten. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube channel Radar Banten Official, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Saya Aditya Ramadan pohon pamit. Pak Nana Suryana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.